apa? Seperti ya. Iya, ini aja. Agak maju dikit. 36. Coba ya. Kepala dinas, ya. Kepala dinas sudah datang. Ya, alhamdulillah Pak. Memang pertemuan yang luar biasa Pak, saya kira. Dinas Kepri. Kepri Pak. Kemarin dalam masuk. Pada kesempatan kali ini menjadi momen bagi kami keluarga besar dari Perikanan Budidaya Pak Batam difasilitasi tempat yang luar biasa di Batam bisa mendapatkan tanah. Sejarahnya kita sudah berpindah-pindah Pak. Dari Tanjung Pinang ke Tanjung Rio sampai di sini. Ini udah berapa kali pindah? Ini yang ketiga kali Pak. Yang terakhir. Mudah-mudahan produksi 10 kali lipat gimana? Dan kalau rehab kelihatannya justru biayanya lebih mahal Pak, jangan begitu. Kami butuh kalau memang pembaharuan langsung bangun baru saja. Karena kita tidak ada kos itu Pak, kos untuk merobohkan bangunan dan lain sebagainya. Biarlah yang di sini nanti difungsikan entah oleh BD Batam, entah oleh siapa ya Pak ya. Mohon izin Pak, karena hasil konsultasi kami dengan Bawa juga di sini ya? Ya, bawa di kita. Ini kegiatan kita di Aceh Pak. Kita masih manual Pak. Ya. Mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mohon izin Pak, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Deputi, Pak Kadis, kami akan menyampaikan bisa mengkristalisasi berbagai stakeholder Pak, terutama dari Bapak Deputi terkait dengan pengembangan Kapacity. Mohon izin Pak, kami punya program namanya pengembangan sentra kawasan. Kemarin ini sudah kita coba diskusikan dengan beberapa pemerintah daerah. Tujuan kami sebenarnya membangun sinergitas program Pak, karena ini tidak mungkin kami lakukan secara parsial. Dinas bekerja sendiri tidak bisa, kami tidak bisa, swasta juga tidak bisa. Nah, intinya kami ingin membangun sinergitas program, terutama fungsi-fungsi kami terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Karena benih yang ada di tempat kami ini hanya dianggarkan untuk program bantuan Pak, bukan untuk yang lain. Program rutin. Siap. Nah ini harapannya nanti ada sinergitas program yang kita bersama Batam bisa mengembangkan sentra kawasan budidaya laut dengan
kualitas Pak. Ini menjadi masalah yang luar biasa saya kira, terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang kedua, kami justru punya keinginan Pak ke depannya, kami ini tidak akan mengerjakan pekerjaan ketika ada sektor swasta ataupun masyarakat yang tidak mampu memberikan, kami ini akan fokus di breeding program Pak. Kata putih kami punya 3 strain Pak. Di sini kita lakukan perkawinan silang. Kami sekarang sudah punya induk perkawinan silang antara kata putih Australia dengan lokal Batam. Kemarin hasil di pembesaran ini kelihatannya ada progres yang lebih bagus Pak dari sisi pertumbuhan. Nanti sudah bisa dikerjakan oleh semua. Kami kepingin fokus di kalau induk saja Pak. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang belum ada yang mengerjakan, harapan kami ini kami bisa menghasilkan larva center yang harapannya nanti juga arahnya ke benih unggul, karena kami punya partner dari provinsi juga belumnya kali ini ya Pak ya, sudah berjalan dan produksinya juga sudah lumayan 400 ribuan Pak, kurang lebih 400 ribuan per tahun. Nah, kemudian yang ketiganya kami mungkin akan fokus di pengembangan komoditas baru Pak. Tapi kondisi real yang ada saat ini kelihatannya di sini belum ada hatchery ya Pak, tadi ya, hatchery yang swasta. Mungkin kalau bisa didorong terkait dengan ini sehingga kami bisa mengerjakan hal-hal yang mungkin dari sisi cost benefitnya belum menguntungkan. Kemudian yang ketiganya terkait dengan hasil perekayasaan teman-teman Pak, yang sebelumnya produksi benih itu harus dengan teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini kita bisa memanfaatkan tambah yang ada di tempat kami, sehingga Fasilitas apa terbatas? fasilitas produksi Pak, mulai dari fitoplankton, zooplankton sampai ke pemeliharaannya. Sehingga harapan kami dengan kami bisa memproduksi benih lebih kecil, benih kecil dan nanti yang akan dibesarkan oleh kelompok penerder yang ada di tambak. Harapan saya seperti itu. Nah, ini model yang kami lakukan Pak. Mohon maaf ini fotonya masih foto 2017 di Aceh. Jadi kita bikin 3 segmen Pak, ada kelompok-kelompok. Ada ini kita dampingi full Pak awalnya. Sekarang mulai per 2018 2019 sudah kita lepas. Kita dampingi full bagaimana memproduksi benih dari ukuran 0,8 cm Pak, dilakukan ditambah, kemudian 0,8 cm nanti dipindah ke ukuran 2-3 cm, kemudian yang terakhir di 5-6 cm sampai dengan ukurannya potensi ini bisa dilakukan. Apakah kami hanya menyediakan calon induk-induknya saja, sementara untuk pembangunan hatchery sampai dengan produksinya nanti dilakukan oleh sektor swasta. Nah, mungkin perantaranya karena untuk memelihara calon induk menjadi induk siap pakai perlu proses, kami bertindak sebagai larva center Pak. Sekarang benihnya ada berapa nih? Indukannya berapa nih? Kalau indukan kita tiap tahun produksi Pak. Berapa? Target kita di tahun ini kita memproduksi ada 3.000 calon induk. Terus dikemanakan calon? Nah, nanti kita kirim telur yang begitu menetas ke hatchery-nya Pak Edi misalnya, kalau memang berkenan ke hatchery dan sebagainya nanti untuk persiapan produksi induk. Kemungkinan kedua terkait dengan ditambah Pak, ditambah insya Allah ini teknologinya sudah stabil di tempat kita, bagaimana memproduksi benih umur 0,8 cm, ini kurang lebih umur 1 bulan Pak, 30 sampai 35 hari. Jadi kita siklus produksinya jadi pendek Pak, 35 hari lepas, 35 hari lepas. Nah mungkin itu Pak Deputi yang bisa kami sampaikan. Terus mohon izin dari provinsi ada yang mau disampaikan ya. Terima kasih. Langsung aja Pak, ini hari Jumat. Izin Pak Deputi, kami mau melaporkan kalau tadi Pak kita Pak Boy kita sudah melaporkan secara, kami mau melaporkan ke Bapak existing yang ada di Provinsi Kepulauan Riau di Pak untuk luasan budidaya perikanan pesisir Pak. Jadi kita yang tersedia existing yang ada sekarang sekitar 54.748,90. Ini tersebar di 7 kabupaten Pak. Di Bintan, ini Pak, kita memiliki KJA itu 1.844. Berapa? 1.844 yang sudah kita sebarkan ke kota kabupaten, 7 kota kabupaten. Ini ada juga kita buat satu klaster Pak.
Untuk di Bintan itu ada 3 klaster Pak. Itu kita di klaster Bangkil, klaster Pengujian dan klaster Sembeling Penaga. Itu existingnya untuk klaster di Bangkil itu 146 kantong, Pengujian 104 kantong, klaster Sembeling Penaga itu 142 kantong. Untuk Karimun kita juga ada klaster Pak, klaster Murur. Di satu sistem yang kondisinya memang yang paling bagus untuk pengembangan budidaya kita. Itu sekitar 278 kantong. Kantong itu lubang Pak maksudnya. Setiap itu. 3 kali 3 meter itu ya. Dan lanjut lanjut. Kalau untuk Batam kita masih klaster Stoko, Sitas Pak. Jadi insya Allah menyusul yang klaster kita yang di Pak Ahadi di Pulau Pengarap. Nanti Bapak bisa pilih ke sana. Untuk Lingga klaster Senayang, untuk Anambas di klaster Siantan dan di Natuna klaster Bunguran. Ikuti PP Batam, Pak Sudirman, Pak Kadis, Pak Kepala Balai, Pak Aha, timnya. Terima kasih. Ide untuk ini adalah hasil pertemuan antara Pak Menko dan BKP di dalam rakor di Jakarta, menyatakan bahwa mari kita fokus untuk memperkuat budidaya. Nah, itu arahan Presiden. Nah, arahan Presiden disebut budidaya. Saat yang diminta untuk itu hanyalah udang. Dinaikkan sampai 1,3 juta, 570 sampai 1,3 juta ton. 2024. Jadi dari 2019, 2020 sampai 2024 naik 250%. Untuk menaikkan itu dia butuh lahan baru kurang lebih hampir 100.000 hektar untuk memperkuat dan lahan-lahan yang konvensional menjadi semi intensif dan intensif. Kalau yang tradisional, nah, kita yang kedua itu satu. Hasil daripada komoditas budidaya itu udang itu masih paling banyak menghasilkan devisa kira-kira. Nah, kita berpikir yang lain mana? Rumput laut betul besar, tapi kan tidak nilainya tidak seberapa besar. Kalau untuk padat kaki ya rumput laut itu paling gampang kita katakan seorang keluarga itu yang saya rasa Pak Dirman dulu punya gawe utama itu bisa menghasilkan 2-3 juta 4 sampai 10 juta di atas. Kira-kira targetnya pemerintah. Kalau kita ingin menjadi negara dengan penghasil devisa, penghasil masuk 7 besar dunia sampai 5 besar, artinya setiap kepala keluarga itu punya income di atas 10 juta per bulan. Nah, kalau punya 10 juta, salah satunya yang bisa adalah silakan dia budidaya rumput laut, tapi harus punya budidaya lain. Itu adalah merupakan satu posisi jembatan dari Indonesia ke beberapa negara di Asia. Sangat ideal, beberapa pulaunya sangat ideal perairannya untuk budidaya. Napoleon kan terbatas di Anambas di atas. Kerapu dia terbatas. Maka salah satu kita minta dengan rapat dengan Pak Dirjen Budidaya, mari kita fokus komoditas apa yang kita tunjukkan. Nah, di sini kan ada Pak H yang lebih tahu pasar ya, lebih tahu kondisinya. Kalau kita berbicara dengan konsep yang dibuat dengan tadi Pak Toha itu dengan konsep yang sekarang, saya boleh katakan 10-20 tahun tidak berubah. Dengan konsep berapa produksi yang bisa kita buat di sini, khusus Kepri ya. Pengembangannya yang tadi Pak Toha sampaikan itu bukan cuma Kepri, itu nanti masuk Sumatera, Kalimantan, itu next step. Tapi yang tahap pertama adalah Kepri yang utama. Karena nanti jadi ikon 5 tahun ke depan. Kalau Norway itu ikonnya salmon, maka Kepri itu ikonnya adalah kakap putih. Makanya pertanyaannya, kalau pemerintah disuruh membangun tidak mungkin, duitnya tidak akan pernah cukup. Nah, kami nantang seperti Pak Aha dengan mitranya dari Singapura. Kita punya lahan nih. You mau siapkan bibitnya atau mau cuma pengembangannya, hasilnya tok. Tapi lahan kembangkan. Nah, untuk menunjang itu kita minta BP Batam menyiapkan satu area berapa hektar itu? Yang untuk pengembangan kawasan perikanan sampai 1.000 hektar. Di kawasan perikanan itu 1.000 hektar itu pertama di situ tentu harus ada cold storage. Di situ ada tempat industri pengalengan ikan, industri membuat slice file ikan, ya kan? Industri yang berkaitan dengan kapal ikan. Jadi apakah untuk perbaikan kapal, fasilitas perbaikan dengan ini? Apakah industri yang berkaitan? Jadi satu kawasan yang betul-betul kaitannya dengan perikanan terutama dan motor industri di situ. Jadi ikan yang ditangkap termasuk nanti ada pelabuhannya langsung. Jadi ikan yang masuk itu harus bisa langsung ekspor pada situ.
Jangan sampai ikan itu dari situ dia harus pindah lagi ke Surabaya, pindah Jakarta. Dia punya industri sendiri, kajian sendiri, dia bisa punya hatchery sendiri. Ya kan, dia bisa kembangkan bibit sendiri. Gak apa-apa. Toh dengan kapasitas ini kita minta 10 sampai 100 kali lebih besar dari sekarang. Karena hasil analisa ikan itu yang mana menurut Pak AA yang bisa kita kembangkan dalam skala besar, skala industri. Kalau udang kita sudah tahu. Tapi apakah bawal, bintang, apakah kita katakan kerapu, apakah kita katakan kakap putih, atau kita katakan siapapun orang di Kepri, saya mohon dari dinas, saya Pak Gubernur, siapapun bicara orang Kepri dia harus bicara kakap putih. Tidak ada menu di Kepri tidak ada kakap putih, harus ada. Itu salah satu persyaratan. Supaya apa? Pembudidaya masyarakat laku ikannya, Pak. Kalau itu jadi menu kewajiban dibuatkan aturan oleh gubernur bupati, setiap acara harus ada kakap putihnya. Nah, untuk mendapatkan kakap putih kan bosan Pak kalau digoreng terus. Dibuatkan perlombaan bagaimana menyajikan kakap putih, apakah dimasak, dibakar, dibuatkan variasi. Jadi masyarakat apapun kayak standar orang Jawa, kalau nggak ada tempe kayaknya bukan, nggak ada ya Pak. Tempe sama kerupuk. Tempe semua itu harus standar. Tempe tahu. Tapi jangan kasih orang Makassar, Pak. Ternyata tempe bisa buat darah tinggi Pak. Kalau tiap hari kasih tempe dari ikan lain Pak, marah nanti. Kalau tiap hari, ya Pak, tempe lagi kan begitu. Nah kira-kira gambaran itu. Jadi saya sangat optimis Pak. Makanya saya bilang karena ada kegiatan kami di sini adalah masalah Lego Jangkar, kami akan konsentrasi bantu ini. Dan kemarin sudah didukung penuh sama Pak Menko dengan Menteri KP. Menteri KP bilang Mas Afri kalau ada udang, ya Pak udang kan jalan, tapi kan kita jangan sampai habis energi kita urus. Udang biarin aja Pak. Mereka yang jalan-jalan silakan. Tapi pemerintahnya fokus. Bapak tahu sekarang kan daerah destinasi pariwisata ada 5 Pak, super prioritas. Pada kawasan strategis pariwisata Nusantara lebih 100. Tapi pemerintahnya fokus coba. Apa ini? Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dengan Likupang. Artinya bukan berarti tidak jalan, jalan semua jalan biasa, kan masalah. Cuma energi pemerintah untuk mengeluarkan budget untuk subsidi habis itu. Jadi kalau di sini dinas perikanan mau konsentrasikan, pemerintah bantu khususnya untuk kakap putih aja. Jadi mau ke yang lain, pun jalan aja. Karena kita nggak larang, jalan aja. Karena pengusaha yang di mana dia nambah siapa namanya? Pak Dodo. NATO. Nah, silakan jalan kan tidak dilarang. Natuna silakan jalan. Tapi kalau sudah Bapak hitung Pak, percayalah akan banyak variasinya kakap putih yang ada. Kami sangat yakin. Kenapa? Karena ada Bapak punya Bali sini. Lahannya sangat memungkinkan karena hasil paparan Bu Esther di mana? Di Karimun teman kita, bahwa perairan Kepri dan Karimun ada Kepri paling bagus untuk kakap putih dibanding Jawa atau Bali. Nilai biaya produksi lebih kecil, sehingga harga kita besar. Karena ingat kakap putih bukan cuma kita produksi loh, ada Vietnam dengan apa? Ya saya tahu negara tetangga kita. Di Kepri berinvestasi sehingga biaya investasi kan relatif banyak fasilitasnya di sini, sehingga kita bisa memanfaatkan jaringan Singapura untuk ke dunia. Itu kita harus realistik. Tentu saja kita harus mengembangkan Hang Nadiem. Hang Nadiem itu kita punya lahan di situ 1.800 hektar. Tahun ini kita akan bangun apron, kita akan bangun fasilitas kargo. Di Batu Ampar juga kita kembangkan, di kemarin Pak Menko di Kalbil juga akan kita kembangkan. Dan di Batam ini adalah industri shipyard terbaik di Indonesia. Sekarang ini memang agak redup. Dan jangan lupa, Pak Deputi saya mau lapor ini, di sini di shipyard di Batam tahun lalu dibangun kapal ikan 8.000. Kita lah ada APBN kali Pak. Kalau swasta kan bisa ya Pak. Pak sebagai pembangun kapal itu ada APBN. Jadi gitu, jadi kira-kira begitu. Jadi mohon dukungan nanti AA dan teman-teman bisnis plan-nya yang lahan kita beresin, infrastruktur itu tanggung jawab kami. Apalagi Pak, saya belum melapor ke Pak Menko, tapi melalui Pak Sabri, saya kemarin sudah undang beliau, saya paparkan rencananya seperti apa. Ini saya terima kasih Pak. Hari ini saya bilang saya mau ke Tanjung Pinang juga melapor ke Pak Kadis Provinsi supaya karena bagaimanapun ini kan harus laporan ke provinsi. Saya sudah diskusi video conference dengan teman-teman KKP, beliau sudah setuju. Pak
Pak Aryo, Pak Dirjen, Pak nama Pak Dirjen ya, selamat. Dirjen PLN. OPO Aryo. Aryo umur sudah lupa, jadi gitu. Dan itu di mana di Teluk Kangkus ini itu kecil, teluk itu dikelilingi di tepian Gunung Puji itu. Di situ di tepian Teluk Kangkus ini itu dibangun cottage gitu. Lalu di dalam itu zonasinya sudah bagus, asetnya WP3K. Kita belajar aset WP3K di situ. Itu ditata sehingga jarak dari keramba-keramba itu betul-betul diikuti arus, pola arusnya di iklim lautnya dipelajari, sehingga ada di Teluk Kangkusima itu Pak, itu dinas provinsi itu membuat satu sistem sehingga di handphonenya pembudidaya keramba-keramba itu dia bisa tahu kapan ikan harus diberi makan, dosisnya seperti apa. Nah itulah yang dijual kepada wisatawan. Jadi kita datang ke sana nginap, lalu kita antri tuh besok bisa memberi makan jam sekian. Kita bayar Pak. Coba bayarkan, kita disuruh kerja, kita pula yang bayar ya. Kita hanya datang pencet tombol, keluar pakan, kan kelihatan tuh ikan baik. Nah setelah itu kita pulang, kita bisa nangkap ikan dari situ, bayar. Betul-betul integrasi antara, itulah muncul gagasan waktu saya masih di KKP Bina Wisata itu, termasuk aquatek kita bawa masuk bangun keramba-keramba, kemudian ada protes kecil-kecil di atasnya. Cuma memang pengalaman kita kalau pemerintah yang inisiasi terus-terusan tidak jalan, mesti bapak-bapak yang inisiasi. Nah saya dengar Pak punya pulau Capricorn apa ya? Pulau Pangalap itu saya kira kalau dikembangkan itu pakai model Kangkusima itu bagus sekali. Saya biasa dikenal Pak Ams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak nanti menambahkan sedikit Pak Budi melaporkan. Sebagai produsen budidaya karpa itu harus ada. Di situ terlihat berapa luasnya persis dan minta tolong dari tolong dipisahkan di mana kawasan industri, di mana perikanan budidaya, mana pariwisata supaya tidak terganggu. Sama-sama hidup tapi jangan saling kayak ini saya lihat ikan di sini berdekatan dengan untuk pengolahan limbah KB. bukan yang tadi tempatnya Bapak Kim. ya itu kan bersampingan Bapak Kim. itu kan tidak boleh sebenarnya. Nah jangan sampai kita sudah anjurkan ternyata bersampingan, itu aja. Insya Allah Pak kalau Ya putuskan kan bapak-bapak Pak Gubernur ini. Insya Allah Pak kalau RJP 3K sudah terkaji, jadi sudah mendalam ya ke laut. Entah itu yang pesisir apa laut dalamnya? Pesisir Pak. Pesisir, jangan dalam dulu ya. Enggak, ini bukan offshore, pesisir Pak. Yang pesisir aja. Itu menyebar di 7 kabupaten. Oke, good. Insya Allah pokoknya kami siap mendukung. Pokoknya Bapak semalam Pak diberi bantu, semangat saya Pak. Pak, saya udah bilang sama Pak Sudirman, paling tidak sekali sebulan saya kesini mulai perkembangan perikanan budidayanya. Kita harus menghadap ke PP Batam. Ya. Nah, saya konsentrasi kalau pariwisata dia otomatis hidup. Ya. Karena itu kan langsung jalan. Yang ini di budidaya harus dikawal terus nih. Masih Pak. Ya. Jadi Pak Deputi ini mau sekali sebulan sama makan durian. Iya. Katanya di sini duriannya nggak habis-habis. Nah berikutnya Kakak Putih. Mohon izin Pak, ini karena waktu barangkali dari penandatanganan MOU antara Pak Toha dengan Pak Ahmad. Boleh, silakan. Itu juga kita mohon kalau Pak Deputi berkenan, semalam video yang diputar oleh Pak Agung kan tidak jalan. Ya. Ini kita udah sudah bisa. Boleh. Izin mungkin itu sekitar kurang lebih 5 menit aja. Boleh, silakan diputar dulu, boleh. Terima kasih Pak. Kan kita sholat Jumat di sini mulai jam berapa, Pak? Pak, jam 12 ya. Mohon izin Bapak, apakah nanti kita Saya belum tahu jam berapa. mohon izin Pak Deputi. Tar Pak, udah sholat jangan dulu kita datang. Nanti udah dulu. Oh iya. Tapi Pak Deputi dulu. Pak Kadis, mana Pak Kadis? Siapa Pak? Silakan. Pak Kadis. Siapa Kadis? Silakan. Silakan. Saya mewakili Pak Menko, harusnya depan Pak Menko kemarin Pak. Iya. Ada
Ada mewakili Menkp, ada mewakili Pak BNPB Batam. Ada gubernur. Ada gubernur. Jadi ini Bapak super sah. Siap Pak. Sudah ada dukungan dari Bapak, dari BNPB Batam, dari provinsi. Silakan. Ya. Mandu coba kita. Oke, thank you. Oke, Selamat Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat. Rata-rata keramba berapa senti? Karamba ini pasti apa Mas? Karamba. Ya. Ini yang akhirnya ini nanti bulan juga. Ada pakan yang kecil, yang sana yang kelihatan lebih kecil. Ini 1,5 bulan. Ini 2-3 enggak di sana. Ini kita 1.500. Ini sisa-sisa yang dibantu masyarakat Pak. Oh, jadi masyarakat dibantu gimana? Dikasih gratis atau? Gratis Pak, sampai ke tempat. Jadi nggak ada biaya transportasi dan lain sebagainya. Nah ini yang harapan. Ini banyak sisanya Pak. Sisa bantuan biasanya kan kurang lebih sisa bantuan kita. Kalau totalnya satu minggu berapa ini? Per itu kurang lebih 800. Bisa anak dari sini dipecah tidak ada Pak yang berapa? Bisa dengan kalkulasi. Asin Pak. Sama dan ini Pak ya, program pembinaan yang benar.
Kita dari kalau bawal bintang itu dia kan bukan karnivor sejati Pak, jadi banyak ikan-ikan masuk terbuka, dia sudah nyaman dengan pakan, nggak mau selar-selar Pak. Ini kan ikan apa, kambing-kambing. Dia terjebak aja dia besar di situ. Besar sendiri, tapi kalau dikatap di kerapu nggak bisa. Kambing-kambing. Ya. Jadi ini yang diambil sebagai calon induk 5% pertumbuhan terdekat aja Pak. Jangan-jangan itu standarnya untuk orang tapi kalau bagi benih luas. yang besar yang mana, Dek? Yang mana? Yang besar yang mana? Ada deh, ada serok. Ini bisa dipanen ya? Sempit Pak. Ya, mana di sini. Ya. Itu Pak tantangan kita. Kita banyak ikan laut tapi ikannya masih. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ya. Oke. Tajam Pak. Pak, di kamera Pak. Apa yang nggak bisa dibawa ya? Siap jadi hidup tahun depan. Akhir tahun. Ini yang diminta dikembangkan juga, kita belum Siap, bisa siap. siapin. Karena pertama harus bangun pasarnya dulu Pak. Betul Pak. Kalau pasar sudah jadi baru Ya. besarkan ini. Sementara kami siap di sisi sangat hulunya Pak. Ya. Dan hidup. Ini ikan dari mana sih sebenarnya ikut dia? Sebenarnya di perairan sini di Karimun segala nelayan pernah dapat Pak. Pernah dapat tapi tidak banyak. Dapatnya. Selat Bali ada juga. Selat Bali.